So good evening, everyone. Welcome to the head-to-head challenge of the group 4. So every one of us will know about the contestants in this group, about your brain, about your personality, and how you answer the question. We will know tonight. Every one of you has to be better than another contestant because this is the time to show your best to make us interested to all of you here. Okay? Masuk kita ke sesi pertama. The first session is the question and answer about yourself and dedication with a purpose that you have, guys. Kita langsung dengarkan dulu pertama ceramah dari our president director. Please. Selamat malam semuanya para WJ Nation World 2022 di grup 4 ini. Apapun nanti yang kalian sampaikan kepada kami, itu adalah yang terbaik dari diri kalian. Jangan pernah menjadi diri orang lain, tapi menjadi diri sendiri itu lebih bagus. Jangan pernah menjadi sesuatu hal yang sekiranya menurut kalian bagus, tapi itu muter-muter. Kalau bisa, kalian to the point aja. Karena di sini waktu yang diberikan sangat terbatas. Jadi good luck untuk kalian semua. Semoga malam hari ini kalian bisa memberikan yang terbaik dari diri kalian. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Oke, thank you semuanya. Selamat head to head malam hari ini. Okay, thank you, our president director. Let's start the show, guys. The first session, of course, you have to describe yourself and describe about your dedication to the purpose. We want to listen the first introduction and description from Germany. Silakan Jerman, beri kami lebih dalam mengenai diri kamu dan dedikasi with a purpose yang kamu punya. Silakan Jerman, Yoga Jerman. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya kedengaran? Sangat kedengaran. Oke, sangat kedengaran. Sebelumnya, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Yoga. Umur saya saat ini 20 tahun, dan saya sebagai mahasiswa, saya mewakili negara Jerman. Nah, dedikasi yang saya berikan adalah di mana saat ini saya sebagai mahasiswa adalah memberikan pengabdian kepada masyarakat. Saat ini tercatat dalam data kependudukan bahwa kurang lebih ada 62 daerah yang tertinggal di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024. Di mana kita sebagai mahasiswa harus peka terhadap keadaan sosial atau permasalahan sosial yang ada. Sehingga dengan ini kita sebagai mahasiswa harus berperan andil dalam kehidupan bermasyarakat agar seluruh masyarakat merasakan hal yang sama. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Germany. Berikutnya. Oke, sebentar Pak Presiden Direktur, saya ingin bertanya dulu sebentar sedikit saja. Inti dari dedikasi with a purpose-mu tadi apa ya, Yoga? Kalau bisa diambil intisarinya. Inti dari dedikasi yang saya berikan adalah kita sebagai mahasiswa harus lebih peka terhadap masyarakat sehingga kita dapat membawa pengabdian kepada masyarakat. Seperti itu. Apa itu pengabdiannya, Yoga? Bagaimana? Apa itu pengabdiannya, Yoga? Pengabdiannya yaitu kita membenahi sebuah permasalahan. Contohnya yang saya berikan kepada desa di Kabupaten Blitar, di mana kita membawa perubahan ekonomi yang sangat besar dari perekonomian masyarakat yang sangat rendah tersebut. Kita dapat membantu masyarakat di Kabupaten Blitar untuk menghidupkan
badan usaha milik desa yang mereka punya menjadi berbadan hukum seperti itu, sehingga kita meningkatkan taraf ekonomi dan kehidupan masyarakat di Kabupaten Blitar tersebut. Sehingga dengan adanya dedikasi saya membawa mahasiswa untuk bersama ikut andil serta dalam kepekaan kehidupan bermasyarakat, agar masyarakat merasakan hal yang sama dari Sabang sampai Merauke, sehingga tidak ada lagi desa-desa atau daerah-daerah tertinggal yang di Indonesia, sehingga nanti di tahun 2025 angka atau data desa tertinggal di Indonesia semakin mengecil. Seperti itu. Terima kasih. Berarti fokus pada pengabdian masyarakat yang mendirikan atau membuat badan usaha milik desa menjadi berbasis hukum ya. Siap. Oke, baiklah. Terima kasih Yoga ya. Untuk Abias Thailand, silakan. Ya, halo. Apakah suara saya terdengar? Oke, kedengeran. Terdengar. Silakan. Iya, ya, selamat malam. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktu yang diberikan sehingga saya bisa memberikan apapun itu challenge ini untuk diberikan terpapar oleh teman-teman bersama. Ya, perkenalkan sebelumnya saya akan memperjelas kembali. Saya Abias Frans, saya berasal dari Thailand, dan untuk lebih jelas bahwasanya saya merupakan salah satu pegawai kantor kementerian yang ada di Kabupaten Tanggamus, dan saya merupakan seorang guru di salah satu pesantren yang ada di Kabupaten Tanggamus. Jika ditanya apa fokus saya untuk kedepannya dan apa yang mau saya berikan, saya berfokus di pendidikan. Bahwasanya pendidikan bagi saya itu penting sekali. Dahulu kala saya sempat tidak bisa meneruskan pendidikan saya karena terhalang oleh biaya, dan saya bekerja selama 1 tahun di salah satu perusahaan retail biasa, dan itu membuat saya memikirkan atau menginginkan bahwasanya saya harus mempunyai pendidikan yang penting bagi hidup saya untuk kelanjutan di diri saya. Dan di saat itu saya mempunyai prestasi yang alhamdulillah, dari saya SMA saya juara umum terus, dan saya menginginkan bahwasanya saya bisa berpendidikan tanpa harus mengeluarkan uang 1 sen pun. Dan di saat itu motivasi saya tinggi, saya bekerja terlebih dahulu dan saya mendapatkan beasiswa untuk kuliah. Saya diterima di 3 perguruan tinggi, di salah duanya saya diterima di kedokteran tanpa tes, tetapi memang orang tua tidak mengizinkan saya untuk melanjutkan hal tersebut. Saya memilih untuk dapat melanjutkan pendidikan saya yang ada di dalam lingkup saya, yaitu di Lampung. Dan menurut saya untuk hal yang paling intinya yaitu pendidikan bagi orang-orang yang ingin berpendidikan itu hal yang sangat penting yang harus mereka kejar tanpa harus takut akan biaya yang mereka tanggung. Karena di sana banyak sekali hal-hal yang mereka harus tahu bahwa pendidikan itu bisa dikejar tanpa harus takut dengan biaya. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari Brazil. Halo Kak, selamat malam. Apakah suara saya kedengaran? Iya, kedengaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abi Dwi Putra, nama panggilan Abi, umur saya 16 tahun, saya asal Kota Lamongan, Jawa Timur, dan saya mewakili negara Brazil. Motivasi saya mengikuti Pagination World 2022 adalah saya ingin membiasakan diri saya bersaing, berpikir, dan berusaha lebih. Berusaha lebih dalam artian saya akan berjuang, percaya diri, serta ingin menjadi yang terbaik untuk mendapatkan gelar pemenang di ajang Pagination World 2022. Dan dedication with a purpose yang akan saya bawa adalah sekarang kan banyak pencemaran, biasanya disebabkan oleh pembuangan dan pembakaran sampah plastik sembarangan. Kita sebagai manusia harus sadar akan bahayanya hal itu, jadi kita harus mengurangi dan membatasi penggunaan sampah plastik
di kehidupan kita sehari-hari dan mengelola sampah plastik dengan baik serta membuang sampah plastik pada tempatnya agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Terima kasih. Oke, dari chat ada yang mau ditanyakan? Ayo mungkin mau bertanya? Cukup. Untuk Jepang, silakan memperkenalkan diri kamu. Halo Jepang. Oke, langsung ke sesi selanjutnya, El, kalau memang sudah tidak ada. Oke, baik, kita lanjut ya, Pak Presdir ya. Oke, we Oke, answer the second. sebelum lanjut, ada iklan, jadi nanti masuk lagi ya. Oke, terima kasih semuanya. Nanti ditunggu lagi, masuk lagi setelah ini. Okay, contestants, welcome back to the head-to-head challenge of the Group 4, Imaginations World 2022. We enter to the next round, which is the question and answer still, but you guys have to choose the color that we give you a choice, right? Ada 3 pilihan warna ya, untuk 3 orang. Merah, jingga, atau kuning, gitu ya. Pertama sekali, karena Brazil tadi kontestan terakhir, maka dia diberi kesempatan pertama di ronde kedua. Mau pilih warna apa ya, Brazil ya? Saya Merah, ingin jingga, pilih atau kuning? warna merah. Oke, silakan. Pertanyaan warna merah adalah pertanyaan dari Presiden Direktur. Oke, selamat malam untuk Brazil. Selamat malam, Kak. Oke, apa yang kamu rasakan saat ini? Deg-degan parah. Oke, jangan deg-degan ya. Oke, yang mau aku tanyakan kepada Brazil. Oke, apa arti percaya diri menurut kamu? Percaya diri menurut saya adalah sesuatu yang kita harus optimis dan memberikan yang terbaik serta tidak ada rasa malu. Kita harus percaya diri pada diri kita sendiri. Kita harus memiliki bakat yang kita pendam, kita harus keluarkan dan jangan takut. Karena malu adalah sesuatu yang buruk, jadi kita harus lebih percaya diri dan lebih ke mengandalkan bakat kita seperti itu. Terima kasih. Oke, apakah menurut kamu kepercayaan diri itu hanya berfokus dengan bakat atau ada sesuatu hal yang lain? Ada sesuatu hal yang lain seperti percaya diri kita menampilkan sesuatu atau kita dengan ujian seperti itu. Oke, tapi jika misalkan kamu sudah melakukan semuanya untuk bisa mencapai kepercayaan diri tersebut, tapi orang beranggapan atau orang menganggap itu adalah sesuatu hal yang menurut orang itu jelek, atau menurut orang itu yang bisa meruntuhkan dari kepercayaan diri kamu, apa yang akan kamu lakukan? Tentunya kita harus merubah prinsip orang bahwa percaya diri itu adalah sesuatu yang baik dan tidak menjadi seorang yang pemalu seperti itu. Oke, thank you Brazil. Thank you. Terima kasih Brazil. Kontestan kedua adalah kontestan dari Jerman ya. Merah sudah diambil oleh Brazil, maka tinggal jingga atau kuning. Mau pilih warna apa ya? Baik, terima kasih. Karena saya suka warna oranye, jadi saya pilih warna kuning. Hah? Agak lain kamu ya. Iya, benar. Oranye pilihnya warna kuning. Warna kuning adalah pertanyaan dari saya ya, Jerman ya. Baik. Dengarkan baik-baik ya Jerman ya. Ada suatu hal
maksud saya adalah ada seseorang yang mengatakan bahwa ketika orang tersebut mencintai saya, maka dia harus mencintai Tuhan saya juga. Dapatkah kamu menguraikan makna dari kalimat ini? Baik, terima kasih. Jika ada seseorang yang mencintai saya, tetapi juga mencintai Tuhan saya, itu adalah hal yang sangat bertentangan dengan agama yang saya peluk, yaitu agama Islam. Di setiap agama itu memiliki peraturannya masing-masing. Di agama Islam itu sudah ada ketentuannya bahwa janganlah kau menikah dengan laki-laki yang musyrik, laki-laki yang berbeda agama denganmu. Begitupun juga di agama Kristen. Janganlah ambil dia dari Tuhannya. Begitu juga dengan agama Hindu. Setiap agama memiliki ketentuannya masing-masing, sehingga kita sebagai manusia dapat mencintai semua sesama makhluk. Tetapi kita tidak dapat memaksakan diri ketentuan yang sudah tertuang dengan agama masing-masing yang terdapat dalam kitabnya, sehingga kita dapat mencintainya tapi tidak dapat mengambil dirinya dari Tuhannya. Terima kasih. Terima kasih Jerman ya. Wow. Oke, lanjut kita ke Thailand. Hanya sisa satu warna, yaitu jingga. Maka pertanyaannya adalah dari Judge Eo. Silakan Judge Eo. Halo tes, ada suara nggak? Ada. Kita dengar Ada. jelas? Oke, di sini sebenarnya aku punya 2 pertanyaan. Kamu mau milih jawab 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan? 2 boleh kan? 2 ya. Oke, yang pertama aku minta penjabaran secara singkat aja. Kenapa kita selalu tidak puas, padahal apa yang kita miliki itu sudah ada? Saya jawab dulu ya Kak satu-satu. Terima kasih Kak Ayo sudah memberikan pertanyaannya. Tadi kalau nggak salah, kenapa kita tidak puas setelah kita sudah melakukan yang terbaik gitu ya Kak Ayo? Kenapa? Ya gimana ulangi Kak? Kenapa kita tidak puas? Padahal apa yang kita miliki sudah ada. Iya. Saya mau menjelaskan bahwasanya setiap manusia pasti mempunyai isyarat insting dari diri masing-masing orang itu memiliki sebuah optimisme bahwasanya dia itu ingin melakukan yang lebih dari apa yang sudah mereka lakukan. Karena seseorang itu tidak merasa bersyukur atas apa yang sudah mereka punyai. Ketika kita sudah merasa bersyukur, tetapi di saat itu kita merasa bahwasanya ingin sekali untuk memberikan yang kita sudah lakukan, tetapi apa yang sudah kita berikan tetap saja kurang gitu kan. Jadi kalau kesimpulannya bahwasanya manusia itu diciptakan bahwasanya mereka diberi hati untuk merasa tidak puas karena akan sesuatu hal yang sudah mereka lakukan. Jadi mereka tidak puas karena apa yang sudah mereka lakukan. Iya. Oke. Pertanyaan Mereka kurang kedua. bersyukur. Oke. Pertanyaan kedua masih berhubungan. Tadi kan kamu bilang mereka merasa tidak puas karena apa yang telah mereka lakukan. Pertanyaan kedua ini masih berhubungan. Pertanyaannya adalah, apakah semuanya itu lebih baik di masa lalu? Kalau menurut saya, masa lalu memang sudah berjalan dengan apa yang sudah dilakukannya. Kalau dibilang atau ditanya apakah lebih baik, tentu lebih baik dengan diri kita yang sudah ada pada saat ini. Kalau dibilang masa lalu itu bukan buruk atau bukan baik, tetapi itu langkah di mana kita harus melebihi atau memberikan yang terbaik untuk di masa depan agar kita tidak mengulangi atau melakukan kesalahan yang sudah kita lakukan terlebih dahulu, seperti itu. Thank you, Thailand. Ya, Oke, terima kasih Thailand.
dengan dijawabnya pertanyaan terakhir di sesi kedua, maka sesi kedua telah berakhir. Kita lanjut ke sesi ketiga ya, yang harus kalian hadapi kembali. Sesi ketiga adalah sesi pertanyaan pamungkas, jadi setiap kalian harus ngevote mau pilih opsi A atau B. Ketika satu opsi telah terpilih berdasarkan vote terbanyak, maka pertanyaan itu yang akan kalian jawab. Semuanya harus menjawab pertanyaan yang sama, tetapi dengan pemikiran yang Berbeda. of course personal masing-masing. Jangan meniru atau mengcopycat ya. Pertanyaan A atau B untuk grup ini, silakan. Jerman mau pertanyaan apa? Kira-kira ngevote pertanyaan apa? Saya milih B. Milih B ya. Untuk Brazil, pertanyaan A atau B? Saya memilih opsi A. Oke, untuk Abia sendiri? Thailand kamu menjadi penentu loh. A. A ya. Oke, Judge EO, apa bisa dibacakan tolong pertanyaannya? Oke. Pertanyaan A. Ya. Jelas ya suara saya ya? Jelas nggak semua peserta? Bisa dengar nggak? Jelas. Oke. Pertanyaan opsi A adalah, Jelas. bagaimana menurut kamu sebagai seorang pageant lover, apakah seorang ratu pemenang kontes kecantikan tetap boleh memegang gelarnya apabila ia kedapatan sedang mengandung di masa jabatannya, atau gelarnya harus dicabut? Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana menurut kamu sebagai seorang pageant lover, apakah seorang ratu pemenang kontes kecantikan tetap boleh memegang gelarnya apabila ia kedapatan sedang mengandung di masa jabatannya, atau gelarnya harus dicabut? Silahkan. Siapa yang ingin menjawab pertama? Saya boleh nggak? Oke, silakan Thailand. Ya, Thailand yang menjawab ya. Menurut saya, ketika seorang ratu yang menjabat menjadi seorang ratu, beliau itu harus mencontohkan hal yang terbaik untuk masyarakat ataupun secara luas dunia, bahwasanya beliau adalah seorang ratu sebagai panutan wanita-wanita yang terpilih. Ketika ditanya, ketika dia hamil, apakah boleh menjabat? Jawabannya ada dua, Kak. Ketika dia menikah dan hamil, tentu saja seorang ratu yang menjabat diperbolehkan untuk menjabat menjadi seorang ratu karena dia mempunyai titel dan tidak mencoreng nama baik dari ratu kecantikan tersebut. Tetapi ketika beliau diberikan jabatan dan tidak mentaati atau aturan etika yang ada di agamanya ataupun diberikan dia hal yang tidak baik untuk dicontoh bagi masyarakat ataupun dunia, menurut saya lebih baik dicopot dari gelar ratu kecantikan tersebut karena tidak peran serta untuk memberikan hal yang positif bagi halayak yang ada. Terima kasih. Thank you, Thailand. Oke, siapa silakan yang mau menjawab? Ya. Jerman. Oke. Ya, Jerman, silakan Jerman. Baik, terima kasih. Jadi kalau menurut pendapat saya adalah kita harus melihat kilas balik dari peraturan yang terdata dalam kontes kecantikan tersebut. Mengapa? Karena biasanya ratu yang menjabat sebagai seorang ratu itu tidak diperkenankan untuk menikah selama masa jabatannya. Sehingga apabila dia kedapatan dalam hamil atau selama masa jabatannya, sehingga kita dapat mencopot hal tersebut karena sudah melanggar aturan dari peraturan dari ratu tersebut. Tapi pada dasarnya hamil itu bukan adalah hal yang sangat buruk bagi seorang wanita karena pada dasarnya seorang wanita itu adalah melahirkan generasi bangsa yang harus kita lanjutkan sehingga tetapi kita melihat kilas balik dari peraturan yang terjadi pada pageant tersebut sehingga kita harus mentaati peraturan tersebut. Konsekuensinya adalah
selama masa jabatan tersebut adalah tidak boleh menikah dan tidak boleh mengandung. Sehingga apabila dia kedapatan mengandung, maka dia harus mengikhlaskan diri untuk melepas jabatan tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Jerman. Selanjutnya adalah Brazil. Silakan Brazil. Saya pikir itu bukan penghalang baginya untuk menjadi seorang ratu, karena dia seharusnya diperbolehkan untuk merayakan dirinya sebagai seorang wanita. Terima kasih. Oke, Brazil, terima kasih. Kita langsung lanjut saja ya ke sesi terakhir ya dalam head-to-head challenge the Group 4 Imagination World 2022. Sesi terakhir adalah sesi keempat, di mana kalian harus melempar pertanyaan antara satu sama lain. Kita berikan kesempatan untuk Brazil, ingin bertanya kepada siapa Brazil? Kepada Thailand. Kepada Thailand. Silakan Brazil pertanyaannya. Apakah artinya menjadi seorang pria bagi Anda? Oke Thailand, silakan. Ya, boleh saya jawab? Nggak boleh. Oh, ya, terima kasih atas waktunya. Menurut saya menjadi seorang pria, yaitu dia harus bisa menjadi imam. Karena saya seorang Thailand yang beragama Islam. Menjadi imam yang terbaik itu seperti apa? Memberikan contoh bagi dirimu untuk menjadi imam di masa depan untuk keluargamu, sahabatmu, atau masyarakat. Terutama di dalam keluarga dirimu itu yang paling nomor satu. Terima kasih. Terima kasih Thailand. Thailand ingin bertanya kepada siapa ya Thailand ya? Saya mau tanya sama Jermani kan? Ya Germany, silakan pertanyaannya. Apa yang kamu mau dari dunia ini? Dan apa motivasi kamu masih hidup di dunia ini? Terima kasih. Oke, baik. Yang saya inginkan adalah saya dapat bermanfaat bagi orang lain. Dan apa motivasi saya untuk berada dalam selama dunia ini adalah saya ingin menuntaskan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dunia ini. Sehingga menurut pendapat saya adalah selama saya masih bermanfaat bagi orang lain, maka saya akan terus menanamkan nilai-nilai tersebut pada orang lain juga. Terima kasih. Berarti Jerman adalah kontestan terakhir yang memberikan pertanyaan kepada Brazil ya, mau tidak mau ya Jerman ya. Siap. Silakan Jerman. Baik, Brazil. Apabila di depan Anda ada sebuah buku, yakinkan saya untuk membeli buku tersebut. Terima kasih. Silakan Brazil. Ulang. Iya. Baik, apabila di depan saya ada sebuah buku, yakinkan saya untuk membeli buku tersebut. Terima kasih. Seperti halnya ada buku di depan saya akan mempromosikan buku ini terhadap Anda bahwa buku ini adalah buku yang sangat tidak didapatkan di tempat lain dan limited. Yang ada di tangan saya ini adalah buku yang tidak pernah dijual kepada orang lain, khususnya untuk kamu. Oke, baik Brazil. Apakah ada tambahan lagi Pak Presiden atau kita tutup? Oke, ini ada satu pertanyaan rebutan. Ya, mungkin dari kalian, siapapun nanti yang menjawab juga bisa. Misal kalian punya pandangan lain dari jawaban teman kalian, juga kalian bisa mengutarakan di sini. Oke. Ya, dari aku juga ada, Mas Aris. Oke, dari Eyo ada, dari saya juga ada. Yang pertama dari saya. Oke, ada sebuah pensil dan juga ada sebuah ballpoint. Jika kalian disuruh memilih, kalian akan memilih apa dan mengapa? Boleh menjawab? Oke, silakan Jerman. Baik, maka saya akan memilih ballpoint tersebut. Karena apa? Apabila kita seperti perjalanan hidup, pensil dan ballpoint adalah sebuah perjalanan hidup menurut pendapat saya. Sehingga kita berjalan seperti pena,
Apabila kita menggoreskan sebuah tinta, maka akan sukar untuk menghapusnya, seperti itu. Sehingga kita harus berhati-hati dalam menjalankan hidup agar tidak dapat membuat kerusakan dalam sebuah kiasan cantik yang tertulis dalam sebuah kertas. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Izin jawab, Mas. Untuk Boleh. Jepen apakah bisa menjawab pertanyaanku? Oke, kalau Jepen nggak bisa, nanti bisa ikut susulan aja ya. Oke, silakan Thailand. Menurut saya, Kak, saya akan memilih menjadi pensil. Kenapa? Ketika pensil itu digoreskan walau samar, mereka digoreskan dengan hati yang tulus sampai semuanya habis tak tersisa. Jadi pensil itu akan dipergunakan dengan semaksimal mungkin dari luar dalamnya, dan dia digunakan untuk memberikan yang terbaik dalam goresan tersebut walaupun sama-sama. Terima kasih. Oke, apakah Brazil juga mau menjawab? Oke, ini tidak wajib. Kalau misalkan Brazil mau menjawab, silakan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Oke, silakan Eo. Mungkin ada pertanyaan dari Eo. Ini ada satu pertanyaan. Aku pengen banget dari kalian ini untuk benar-benar ngeluarin buah pikiran dari kalian sendiri, tidak berdasarkan kata-kata bijak. Ini benar-benar pure dari pemikiran kalian sendiri. Pertanyaan aku simple. Apakah kecerdasan bagi manusia itu merupakan ancaman untuk manusia itu sendiri? Mengerti? Atau ingin diulang? Mohon maaf, Kak, diulangi sekali lagi. Oke. Pertanyaan aku adalah, apakah kecerdasan itu merupakan ancaman bagi manusia itu sendiri? Ya, izin menjawab, Kak. Iya, tentu sangat berpengaruh oleh diri dia sendiri. Karena kalau dia nggak bisa mengendalikan diri dia dengan kecerdasan dia akan menjadi orang yang bodoh, yang tidak tahu akan apa tujuan dia mempunyai kecerdasan diri dia. Oke, thank you Thailand. Ada tanggapan lain dari Jerman atau Brazil? Baik, izin menambahkan sedikit. Kecerdasan dapat mengancam diri kita. Karena apa? Seperti yang saya alami pada masa SMP hingga SMK, bahwa kita sebagai orang yang cerdas harus bermanfaat bagi orang lain. Apabila kita tidak bermanfaat bagi orang lain dan kita melebihi atau mengungguli hal tersebut, maka kita itu hal sebagai ancaman bagi diri kita. Sehingga kita harus memanfaatkan kecerdasan tersebut yang sebaik-baiknya dan dapat berguna bagi masyarakat dan bangsa. Terima kasih. Terima kasih Jerman. Atau dari Brazil ada tambahan atau cukup? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih telah bergabung ya dalam Head to Head Challenge Grup 4 Paginations World 2022. Dengan dijawabnya pertanyaan terakhir tadi, maka resmi Head to Head Challenge Grup 4 kita tutup ya. Beri tepuk tangan yang gemuruh untuk kita semua.